Hai semuanya, kembali lagi sama aku, Jovita. Hari ini sesuai dengan yang di judul, mau sharing tentang apa aja sih yang harus dimiliki sebagai YouTuber pemula ya. Banyak banget YouTuber pemula di luar sana ya, termasuk aku juga masih banyak belajar. Yang bingung mau mulai nge-YouTube itu apa aja sih yang harus dipersiapkan. Pas banget di video ini aku bakal sharing kira-kira apa aja yang harus teman-teman miliki sebagai YouTuber pemula. Yang pertama, yaitu lighting ya, lighting. Nah, lighting ini sangat penting banget buat hasil kualitas video kita itu lebih bagus. Karena ketika kita nonton video orang yang hasil videonya itu terang, itu kan lebih enak dipandang, lebih enak gitu dilihatnya. Nah, dibandingkan kita kurang cahaya, orang mau nonton aja males gitu ya, boro-boro mau lanjut selesaikan nonton video kita, ngelihatnya aja pertama udah males gitu, di detik-detik pertama udah bikin males. Nih, teman-teman bisa cari ring light ya di toko oren. Banyak kok ring light yang murah ya, karena aku juga nggak pakai ring light yang mahal, aku pakai ring light yang harganya murah. Teman-teman bisa cari aja banyak di toko oren. Yang kedua, teman-teman wajib banget punya mic wireless ya. Mic wireless, kalau misalnya teman-teman cari di toko oren itu banyak banget ya brand-brand mic wireless yang murah. Kalau misalnya teman-teman nggak punya mic wireless, gimana kak? Berarti aku nggak bisa nge-YouTube ya? Bukan berarti nggak bisa nge-YouTube juga ya. Kalau kamu nggak punya lighting, kamu bisa manfaatkan cahaya matahari ya, atau di luar ruangan, buat video di luar ruangan. Lalu kalau misalnya teman-teman tidak punya mic wireless seperti yang aku pakai ini ya, teman-teman sebagai alternatifnya bisa pakai itu headset, kalau teman-teman tahu ya. Jadi tinggal dideketin ke mulut ngomongnya, nanti supaya suara itu lebih jelas. Atau teman-teman rekam pakai handphone. Jadi misalnya nih, aku tag konten seperti ini, tapi aku nggak punya mic wireless ini, aku nggak pasang ini. Jadi teman-teman bisa pegang handphone seperti ini ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu berada di tempat yang sepi gitu ya, tidak banyak suara, biar suaranya tidak terdistract dengan suara-suara yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya mic wireless, nggak masalah banget, teman-teman masih bisa mulai nge-YouTube ya, tag konten kayak aku, karena aku juga pakai alat-alat yang sederhana. Kebetulan aku udah punya mic wireless ini dari Mixio ya, aku pakai dari brandnya Mixio. Penampilan ya, dari segi penampilan wajah kita ini ketika mau mau tag konten, usahakan untuk make up dulu ya, minimal make up sederhana aja biar kelihatan lebih fresh di kamera. Jadi kalau misalnya kita di depan kamera kumel gitu kan, orang ngelihatnya juga kayaknya males gitu ya, nontonnya males nih, kayaknya nggak niat banget gitu bikin video. Make upnya nggak usah perlu medok-medok, yang penting teman-teman itu rapi, nyisir rambut ya, atau yang berhijab itu dirapiin hijabnya gitu ya, jadi terlihat lebih enak ya, ditontonnya lebih enak. Dan yang keempat, mimik wajah ya. Mimik wajah itu penting banget. Jangan sampai nih ya, kita lagi nyampein sesuatu yang menarik, sesuatu yang heboh, menyenangkan, tapi penampilannya tuh kayak gini loh, kayak murung gitu, kayaknya kan nggak enak gitu dilihatnya ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita menyampaikan sesuatu, kita menyampaikannya juga dengan sukacita, karena ingat, yang sedang kita bagikan ini sangat bermanfaat buat orang yang nonton video kita. Jadi sebisa mungkin kita menyampaikan sesuatu dengan jelas ya, dari nada bicaranya yang jelas, A, I, U, E, O nya ya, jadi orang itu nontonnya jelas dan to the point, tidak bertele-tele juga. Sampaikan dengan jelas, dan mimik wajah juga jangan lupa senyum ya, senyum tipis-tipis aja, jangan lebar-lebar. Selanjutnya, yang paling penting adalah suasananya. Kalau misalnya teman-teman, kak, rumah aku nggak bagus nih ya, rumah aku nggak bagus, misalnya tembok aku kurang bagus kak, penampilannya banyak coret-coretan mungkin ya, yang punya anaknya suka coret-coret dinding, atau misalnya dinding rumahnya itu kurang bagus ya, teman-teman masih bisa gunakan background yang bisa cari di toko oren ya, bisa cari di toko oren, itu banyak banget, ada background warna-warna kayak abu-abu, terus
atau green screen lainnya ya, atau kalau misalnya teman-teman punya tembok putih seperti ini aja ya, ini juga udah oke kok teman-teman ya. Kalau teman-teman mau hias ya, area belakang ini mau dihias supaya terlihat lebih menarik, pakai lampu-lampu tumbler, itu bisa banget. Jadi teman-teman kreasikan aja sebaik mungkin apa yang teman-teman mau sampaikan. Jangan lupa dibuat juga skripnya. Usahakan teman-teman itu udah standby ya, sebelum tag konten itu siapin skrip ya. Skripnya untuk apa sih Kak? Untuk dibaca atau gimana? Ya setidaknya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu biar tersampaikan dengan jelas itu, kita tulis dulu kira poin-poin apa nih, misalnya tips YouTuber pemula gitu ya, terus apa aja hal yang harus diperhatikan sebagai YouTuber pemula, terus alat-alat apa aja sih yang harus dimiliki oleh YouTuber pemula. Nah itu kita tulis poin-poinnya, nanti di situ kita bisa intip-intip sedikit gitu ya, untuk misalnya harus punya ini itu, punya lighting gitu ya, hal-hal yang harus seperti itu yang ingin kita sampaikan, itu kita tulis dulu di dalam buku. Saat kita menyampaikan, jadi kita nggak kebanyakan gitu ya, jadi kan kayaknya nontonnya nggak enak nih, orang nyampein apa sih sebenarnya nggak tahu gitu ya. Nah, terus berikutnya tripod ya, buat teman-teman YouTuber pemula banyak kok tripod di toko oren yang dijual itu murah-murah ya, jadi nggak harus tripod yang mahal-mahal, yang penting bisa untuk naruh handphone kita saat kita lagi tag konten di mana aja. Kalau misalnya nggak pede di luar, di dalam rumah dulu kayak aku ya, kayak aku. Jadi kalau misalnya introvert nih Kak, aku kalau di depan kamera suka ini latihan ya, latihan, karena YouTuber di luar sana yang udah sukses, mereka itu nggak langsung berhasil seperti itu. Mereka dari 0 subscriber ya, mereka dari malu-malu, mereka dari nggak ada yang nonton, tapi faktanya dari usaha mereka, konsisten mereka, semuanya terjadilah mereka bisa sukses nge-YouTube. Nah Kak, kalau misalnya aku nggak punya tripod nih, gimana ya kira-kira? Teman-teman ingat lagi di poin awal tadi, ketika teman-teman nggak punya tripod, nggak usah khawatir, bukan berarti kalian udah nggak bisa mulai ya, nggak akan bisa mulai, no ya. Teman-teman masih bisa gunakan barang-barang yang ada di rumah. Misalnya teman-teman taruh di sela-sela pintu ya, atau dekat jendela yang ada cahaya dari luar gitu ya, jadi cahayanya terpancar, teman-teman nggak usah perlu pakai lighting lagi, tapi cahaya dari luar itu udah masuk. Terus suaranya kita cari tempat yang memang benar-benar sepi ya, minim suara, karena kalau misalnya teman-teman nggak punya mic wireless gitu ya, kan kalau misalnya kedengaran angin atau suara-suara apa itu kan gampang banget ke distract ya. Jadinya sebisa mungkin cari tempat yang nyaman, yang sepi untuk tag konten. Itu kita bisa taruh di dekat jendela ya, kita posisikan sebaik mungkin bagaimana HP kita itu nyaman dan tidak goyang-goyang ya, supaya hasil videonya itu lebih bagus ya, lebih stabil, lebih terang, suaranya lebih jelas ya. Nggak ada kata, Kak aku nggak punya alat nih, aku nggak punya nggak punya tripod, nggak punya lighting, nggak punya mic wireless, aku jadi belum bisa nge-YouTube nih Kak. Nanti ketika alat itu ada, kalian akan males. Kalian cuma bisa ngeliat pencapaian orang lain aja kalau kalian nggak membuktikan ya. Jadi mulai dari sekarang setelah nonton video aku, yuk langsung percaya diri aja dulu ya. Percaya diri itu yang paling penting dari unsur yang semua yang udah aku sampaikan. Percaya diri itu paling penting. Ketika teman-teman menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan penuh rasa percaya diri, dan jangan takut nggak akan ada yang nonton atau takut dijudge sama orang gitu ya. Nggak perlu. Teman-teman hanya perlu lebih percaya diri dengan diri teman-teman dan sampaikan dengan baik apa yang ingin teman-teman sampaikan. So itu aja hal-hal yang harus dimiliki oleh YouTuber-YouTuber pemula. Buat teman-teman yang baru nge-YouTube, belum punya alat banyak lengkap, teman-teman masih tetap bisa nge-YouTube, ngemulai ya, seiring berjalannya waktu. Mungkin kalau syukur-syukur teman-teman nanti dimonetisasi oleh YouTube, dapat penghasilan dari YouTube, itu kita bisa upgrade pelan-pelan ya. Mungkin nanti beli tripod, mungkin nanti kita bisa update
ring light gitu ya, atau mic wireless yang tadinya merek biasa bisa upgrade jadi yang lebih mahal gitu ya, yang lebih kualitasnya lebih bagus. Nah, itu bertahap aja dan bisa konsisten terus. Aku yakin aku bisa bertumbuh dan teman-teman juga bisa bertumbuh jadi YouTuber. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau teman-teman ada saran nih ya, atau ada masukan, aku ingin buat video apa lagi ya berikutnya, mungkin cara editing, atau misalnya Kak, gimana sih cara gunain CapCut, aku tuh nggak ngerti gitu Kak, gimana sih cara bikin thumbnail, atau sebagainya ya, apapun itu yang berkaitan dengan YouTuber pemula ya, istilahnya aku YouTuber pemula dan kamu juga yang ingin memulai ya, kita sama-sama serius, kita lihat progresnya ke depan ya. Jadi aku nggak hanya sukses sendiri, tapi aku mau teman-teman juga ikut sukses ya. Aku sukses, kamu sukses, kita semua sukses. Oke, see you next video, bye.